program Pak Jokowi ini terlaksana sesuai dengan arahan beliau, sesuai dengan instruksi beliau. Tidak ada penyelundupan kebijakan di sini. Saya lebih menggunakan bahasa penyelundupan. Sampai ada pihak-pihak atau oknum-oknum pejabat yang memanfaatkan kesempatan dan jabatannya untuk menyelundupkan kepentingan-kepentingan. Apakah itu kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Nah, ini perlu kita hindari. Itu tugas kami sebagai relawan, tugas kita semua. Di antara beberapa relawan ini itu ada juga Laskar Rakyat Jokowi. Ya. Itu sebenarnya ada apa sih, Bang? Ya, oke, baik. Ya, mungkin ini menjadi satu fenomena baru bagi relawan-relawan termasuk juga Laskar Rakyat Jokowi. Tapi memang ada beberapa isu yang sementara ini menjadi hangat dan polemik ke publik terkait dengan soal isu PCR. Namun isu yang selalu disuarakan oleh Laskar Rakyat Jokowi ini sesungguhnya sebenarnya isu yang sudah lama. Sudah lama kita mengawal. Ya, ini termasuk isu yang berkaitan dengan soal RUPTL. RUPTL 2021-2030. Ya, RUPTL 2021-2030 ini. Itu sudah jauh sebelumnya. Ketika belum terbit pun kita sudah selalu mengoreksi menterinya. Namun yang menjadi problem terakhir ini ketika keputusan Menteri nomor 188 tentang pengesahan RUPTL 2021-2030 ini, apa yang disampaikan dalam webinar tanggal 5 Oktober soal sosialisasi RUPTL ini sangat jauh berbeda dengan kebijakan dari Kementerian SDM itu sendiri. Seperti apa itu? Saya mencontohkan misalnya begini, ketika sambutan Pak Menteri SDM terkait dengan webinar sosialisasi RUPTL itu, ada beberapa dasar pertimbangan yang beliau sampaikan. Satu misalnya bahwa RUPTL 2021 itu adalah RUPTL terhijau. Ya, yang dimaksud Pak Menteri terhijau ini adalah usulan energi terbarukan itu lebih mendominasi ketimbang energi fosil. Nah, itu yang disebut dengan energi hijau. Kemudian beliau sendiri Pak Menteri menyampaikan bahwa RUPTL 2021 itu satu konsultasi yang antara kementerian sektoral maupun selalu berkonsultasi dengan Presiden. Nah, maka dasar dari keputusan pengesahan RUPTL 2021 itu ada dua alasan yang disampaikan Pak Menteri, bahwa berdasarkan rapat tanggal 11 Maret 2021, rapat terbatas itu dari beberapa kementerian termasuk Kementerian Investasi, Kementerian SDM dan BUMN. Dari kesimpulan rapat itu bahwa tidak ada lagi PLTU baru. Artinya tidak ada lagi proyek PLTU baru, terkecuali yang sudah status committed atau konstruksi. Itu yang bisa dilanjutkan. Nah, di luar dari klasifikasi 2 tadi, itu dihentikan atau dialihkan dari PLTU menjadi pembangkit energi terbarukan. Nah, jadi itu yang semangat itu yang kemudian melahirkanlah satu keputusan Menteri 188 itu. Itu dasar pertama. Dasar kedua adalah beliau Pak Menteri sendiri menyampaikan bahwa spirit Paris Agreement, komitmen pemerintah Indonesia untuk mendukung kampanye global emisi karbon. Jadi emisi karbon itu target pemerintah pada tahun 2060 itu Indonesia sudah tidak memproduksi lagi emisi karbon, zero. Nah, itu semangatnya. Nah, tetapi kemudian dalam lampiran keputusan Menteri SDM 188 itu ada kejanggalan. Seperti apa kemudian? Nah, kejanggalannya
seperti apa? Apa yang disampaikan dengan Pak Menteri dengan kebijakan tertuang dalam Kepmen 188 itu tidak sinergi. Saya mencontohkan misalnya alasan 2 poin tadi, kemudian di dalam Kepmen 188 itu masih ada diloloskannya PLTU dengan kapasitas yang lebih besar. Misalnya saya sebut saja ada 2 mesin PLTU yang diloloskan dalam RUPTL 2021. Yaitu misalnya Jambi 1 dan Jambi 2. 2 mesin ini punya kapasitas 2 kali 300. Artinya ini kapasitas yang besar. Harusnya berapa Bang idealnya? Artinya kalau kemudian sesuai dengan komitmen yang pemerintah yang disampaikan Pak Menteri SDM itu, sesungguhnya PLTU itu dalam proyek RUPTL 2021 itu sudah harus ditiadakan, kan? Terkecuali yang sudah masuk status komited atau konstruksi. Nah, kami melihat Jambi 1 dan Jambi 2 ini dalam RUPTL 2019 saja masih statusnya PPA. PPA itu apa? PPA itu Power Purchase Agreement, artinya ada satu perjanjian antara pemerintah dengan pihak investor, masih tahapan MOU, kira-kira seperti itu ya. Tapi kemudian dalam kebijakannya itu masih upaya untuk meloloskan PLTU yang belum memenuhi kualifikasi komited atau konstruksi, itu diloloskan. Apalagi dengan kapasitas pembangkitnya yang 2 kali 300 ini jauh lebih besar. Artinya apa? Semangat pemerintah dengan kebijakan kementerian itu tidak sinergi. Tetapi yang lebih menarik, yang lebih lucu adalah Pak Menteri menyampaikan dalam sambutan Kepmen 188 itu bahwa ada 2 dasar yang menjadi pertimbangan utama melahirkannya satu Kepmen itu. Kepmen 188 itu yang saya bilang tadi, dasar pertama adalah Paris Agreement, yang kemudian kedua adalah rapat terbatas tanggal 11 Mei 2021 itu. Itulah semangat untuk melahirkan Kepmen 188. Tetapi dalam kebijakan itu tidak sesuai dengan spirit yang disampaikan di rapat sambutan sosialisasi itu. Itu yang kemudian menjadi alasan kami untuk mengoreksi Pak Menteri bahwa sesungguhnya yang dia sampaikan dengan fakta kebijakan kementeriannya itu tidak sinergi. Nah, itu. Dengan dasar itu kemudian Laskar Raya Jokowi menyampaikan lewat secara tertulis kepada Kementerian SDM untuk mengoreksi kembali keputusan Menteri nomor 188 itu. Nah, kenapa kita harus menyurat ke beliau? Karena ini kita melakukan sebuah upaya upaya koreksi Menteri SDM. Tinggal kita menunggu jawaban dari beliau. Apakah yang kita sampaikan itu menjadi sebuah catatan bagi Pak Menteri dan Pak Menteri SDM untuk bisa melakukan satu perubahan di dalam Kepmen 188 itu, atau seperti apa? Itu langkah pertama yang Laskar Jokowi lakukan. Tetapi kita sudah melakukan sebuah skenario. Ketika kemudian kalau dalam surat Laskar Jokowi itu tidak diberikan satu respon. Nah, tapi sebelumnya nih Bang, ini surat keberapa Bang yang dilayangkan ke pihak kementerian? Ini surat yang ketiga. Surat pertama itu kami sampaikan pada saat tanggal 18 Juli 2021. Artinya itu sebelum lahirnya Kepmen 188. Kemudian surat kedua itu kami sampaikan tanggal 22 September. Itu pun menurut kami belum lahirnya Kepmen 188. Tapi begini, poin dari surat kedua itu bukan hanya bicara, kita menyampaikan bukan hanya konteks RUPTL. Ada 3 poin permasalahan yang kami sampaikan ke Pak Menteri SDM. Jadi poin pertama soal RUPTL, poin kedua itu adalah soal konversi dari bahan bakar solar ke gas, khususnya untuk pembangkit mesin. Ada 52 mesin yang dikonversi. Konversi 52 mesin ini dikeluarkan satu keputusan menteri juga, yang bersifatnya penugasan.
Ini pengeluaran keputusan menteri ini apakah setelah Kepmen RUPTL tadi, RUPTL yang 2021-2030 atau sebelum itu? Jadi ini dua Kepmen yang terpisah. Oh, terpisah. Kalau Kepmen soal penugasan konversi dari solar ke gas itu Kepmen 13. Kepmen 13 tahun 2020. Oh, berarti sebelum. Ya, jadi sebelumnya. Jadi Kepmen 13 itu ditetapkan 10 Januari 2020. Nah, Kepmen itu memberikan penugasan kepada PT PLN dan PT Pertamina untuk mengkonversi 52 pembangkit yang menggunakan solar ke gas. Oh, ke gas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kita mengoreksi terkait dengan PUIL. PUIL ini persyaratan umum instalasi listrik. Artinya setiap gedung-gedung, bangunan-bangunan yang memasang instalasi listrik harus sesuai dengan standar. Sebagai pedoman itu ya, tadi ya. Harus sesuai dengan standar pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM melalui PUIL tadi ya. Ya, melalui PUIL itu sehingga ada suatu pengawasan. Nah, sebab kami Laskar Jokowi melihat bahwa sebagian besar kasus yang terjadi di kota-kota besar ini paling dampak utama dari terjadinya kebakaran itu akibat karena korsleting listrik, instalasi listrik itu tadi. Nah, 3 isu itu yang kami sampaikan kepada Kementerian SDM. Tapi bagaimana respon dari pihak kementerian waktu itu setelah dari pihak Laskar melayangkan surat ke sana? Ya, memang ada klarifikasi dari Kementerian SDM itu sendiri. Mereka mengklarifikasi apa yang kita pertanyakan, tiga poin tadi ya. Ya, 3 poin yang kita pertanyakan. Tetapi menurut kami substansi dari klarifikasi Kementerian SDM itu belum sesuai dengan substansinya. Akhirnya, boleh tahu bagaimana seperti apa? Ya, artinya jawaban-jawaban dari klarifikasi Kementerian SDM itu sifatnya normatif lah, tidak menyentuh substansi pertanyaan. Jadi surat itu hanya kalau artinya di pendapat kami itu sangat normatif. Nah, kemudian 5 Oktober itu ada diseminasi RUPTL 2021-2030. Nah, itu kami Laskar Jokowi sendiri pun mengikuti proses diseminasi itu. Sehingga secara detail kami melihat, mengoreksi bahwa ada kejanggalan dalam kebijakan Kepmen 188 ini. Bagaimana? Ya, itu yang tadi yang saya sebutkan tadi, kejanggalan-kejanggalan. Tadi jam ya. Ya, itu catatan-catatan yang kami sampaikan. Kemudian kami masih menyampaikan pandangan-pandangan kami itu dalam surat yang ketiga ya, surat yang ketiga itu kami udah kirimkan tanggal 8 November kemarin. Baru beberapa hari yang lalu? Ya, baru kemarin lah. Kami udah menyurat ke Kementerian SDM. Kami berharap dari surat Laskar Jokowi itu menjadi sebuah bahan koreksi kepada Pak Menteri SDM sehingga lebih hati-hati dalam mengeluarkan setiap kebijakan Kementerian SDM itu sendiri. Karena bagi kami bahwa Kementerian SDM itu adalah sebuah lembaga yang sangat strategis. Karena seluruh regulasi yang terkait dengan energi kelistrikan itu diatur oleh Kementerian SDM. Nah, surat yang kami layangkan itu kami berharap ada perubahan dalam setiap kebijakan Kementerian SDM, terutama tadi Kepmen itu ya. Terutama soal Kepmen 188 itu. Tapi kami juga akan membuat sebuah skenario kalau kemudian tidak ada respon sama sekali dari Kementerian SDM, maka langkah berikutnya yang akan kami lakukan adalah melakukan gugatan petitun terhadap Pak Menteri. Kira-kira gugatannya mengenai apa nih Bang? Tadi mengenai Kepmen 188 itu? Ya, itu salah satunya akan kita mempersiapkan seluruh materi terkait dengan Kepmen 188 itu untuk kita bawa ke pengadilan tata usaha negara. Sehingga di situ bisa teruji. Alasan kami menggugat Menteri SDM ke pengadilan TUN itu karena kebijakan Kepmen 188 itu sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2016, Junto Perpres Nomor 17
nomor 14 tahun 2017 itu bertentangan. Nah, tentunya kalau kemudian sebuah keputusan menteri bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka dengan sendirinya harus gugur. Berarti maka itu yang kami lakukan langkah ke pengadilan tata usaha negara. Berarti target akhir daripada gugatan ini rencananya itu adalah membatalkan atau mencabut daripada. Ya, jadi kami meminta kepada pengadilan melalui tim kuasa hukum. Kami tentunya satu berharap agar Kepmen 188 itu perlu dikoreksi kembali. Nah, kalau memang majelis punya pendapat lain, ya kami berharap Kepmen itu dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, tentunya itu. Ini kemudian soal sejauh mana Laskar Jokowi mendalilkan bahwa Kepmen 188 itu bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya. Itu juga penting. Nah, tentunya itu penting. Maka di sini Laskar Jokowi membentuk tim hukum, sudah menunjuk tim hukum untuk mengkaji, mempersiapkan seluruh materi-materi terkait dengan langkah kita untuk ke pengadilan tata usaha negara itu. Harapan kita tentunya apa yang kita lakukan ini sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintah, ataupun kepentingan sejauh ini pemerintah memberikan satu jaminan kepada investor-investor untuk mampu menanamkan modalnya di Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaannya kita melihat tidak ada jaminan kepastian hukum di sini. Salah satunya itu Kepmen 188 itu. Karena Kepmen 188 menurut kita itu sangat merugikan pemerintah, sangat merugikan masyarakat, sangat merugikan para investor. Itu catatan-catatan yang perlu kita sampaikan ke publik, masyarakat, sehingga mereka pun tahu sejauh langkah-langkah Laskar Jokowi ini atau relawan Jokowi ini, ya tujuan utama adalah bagaimana mengawal program-program pemerintahan Jokowi ini terlaksana sesuai dengan arahan Presiden. Itu tujuan utama. Bukan hanya Laskar Jokowi maupun teman-teman relawan lainnya, misalnya melakukan langkah-langkah mengkritisi soal PCR itu juga bagian daripada mengawal dan mengoreksi kebijakan-kebijakan. Itu. Artinya gini Bang, kalaupun misalnya ini benar adanya, dalam artian tadi bahwa Kepmen 188 ini bertentangan dengan arahan dari Presiden, kan? Apalagi tadi mengenai Perpres, berarti secara tidak langsung Kementerian SDM ini bukan hanya melawan hukum gitu, tapi juga melawan pimpinannya, dalam hal ini Presiden. Apapun kebijakan yang dikeluarkan Presiden itu tentu selalu diatur dalam regulasi, baik itu peraturan Presiden maupun peraturan pemerintah ataupun peraturan-peraturan lainnya. Itu selalu dituangkan dalam sebuah regulasi. Kenapa? Sehingga itu menjadi sebuah pedoman. Pedoman bagi kabinet-kabinet pemerintahan Pak Jokowi untuk melaksanakan sesuai dengan arahan-arahan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan regulasi tadi regulasi Presiden tadi. Ya, peraturan-peraturan Presiden, instruksi Presiden atau sebagainya. Itu menjadi satu pedoman bagi lembaga-lembaga kementerian dalam melaksanakan tugasnya. Betul. Wah, ini menarik ya teman-teman. Selain itu apa lagi Bang yang mengenai persoalan rencana gugatan ini? Ya itu skenario yang saya sampaikan tadi. Ya, tentu tujuan utamanya adalah bagaimana supaya program Pak Jokowi ini terlaksana sesuai dengan arahan beliau, sesuai dengan instruksi beliau. Tidak ada penyelundupan kebijakan di sini. Saya lebih menggunakan bahasa penyelundupan. Jangan sampai ada pihak-pihak atau oknum-oknum pejabat yang memanfaatkan kesempatan dan jabatannya untuk menyelundupkan kepentingan-kepentingan. Apakah itu kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok? Nah, ini perlu kita hindari. Itu tugas kami sebagai relawan, tugas kita semua, untuk selalu memantau dan mengawal setiap kebijakan lembaga pejabat-pejabat negara.
Tapi mohon maaf nih bang, kalau misalnya keliru ya, artinya ini hanya sekedar dugaan, Iya. hanya sekedar dugaan. Kan? Apakah mungkin patut diduga bahwa tadi misalnya seperti kasus penyelewengan seperti di Jambi tadi itu termasuk bagian daripada seperti yang Pak bilang penyelundupan? Ya ini kan ya, jadi kami menduga Kepmen 188 ini ada potensi Iya. pihak-pihak tertentu memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan secara perseorangan maupun kelompok. Laskar Jokowi sejauh ini menyimpulkan, tapi ini masih sifatnya dugaan, belum tentu semua ini benar. Tapi dari hasil kajian kami bahwa Kepmen 188 ini syarat akan kepentingan. Sekali lagi ini dugaan. Kira-kira siapa bang ini? Saya bingung soalnya. Ya, Kita harus juga setidaknya mengerti siapa di balik Kepmen ini kan. ya tentu kalau soal ini kita nggak bisa langsung melakukan justifikasi terhadap pihak-pihak tertentu, karena sejauh ini masih ada langkah-langkah yang kita lakukan sehingga perlu ada pembuktian. harus ada pembuktian yang lanjut. Tapi kalau kemudian misalnya apa yang kita gugat, Kepmen 188 yang kita gugat ini kemudian misalnya majelis punya pandangan yang sama dengan Laskar Jokowi, tentu akan kami kaji lagi apakah ini ada unsur penyalahgunaan. Oh. Yang tadi saya bilang ada penyalahgunaan kewenangan enggak? Nah, kalau kemudian ada unsur-unsur itu, maka tentu akan kita tindak lanjuti lagi ke proses pidana. Oh, menarik. Ya. Jadi ini terus kita kejar terus. Tentu itu bagian daripada skenario yang dipersiapkan oleh Laskar Jokowi. Jadi itu catatan kami yang kami sampaikan kepada teman-teman yang ada, sehingga tidak ada asumsi-asumsi yang bersifat negatif terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman relawan, karena terkadang ada pihak-pihak tertentu yang selalu sinis terhadap kegiatan-kegiatan relawan. Tapi itu biasalah dalam alam demokrasi, itu biasa. Pendapat-pendapat itu ya kita hargai tentunya. Ya, mungkin kayaknya itu diskusi yang menarik pada sore hari ini ya. Saya kira kita hanya tinggal menunggu respon dari pihak kementerian mengenai surat yang dilayangkan oleh pihak relawan Laskar Rakyat Jokowi. Semoga saja apa yang kemudian menjadi respon dari kementerian mengenai surat tersebut ya sesuai dengan harapan dari ini ya. Ya, kita berharap beliau kooperatif, membuka diri untuk bisa menjadi teman kita untuk berdiskusi. Itu harapan ya kami sebagai relawan. Hal ini kami lakukan bukan untuk menyerang secara pribadi atau ada motivasi lain untuk menjatuhkan beliau, atau karena saat ini lagi isunya resapel. Oh gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ini diinterpretasikan, dibingkai dalam kemasan opini-opini yang dikembangkan ya, saat ini. Tidak ada maksud seperti itu. Ya, tidak ada. Pada prinsipnya kami membuka diri. Kalau kemudian Pak Menteri membuka ruang dialog dengan Laskar Jokowi, kami sangat berterima kasih. Kalau ada kesempatan beliau membuka ruang itu, kami akan menyampaikan. Respon baik lah. Tapi kalaupun tidak, kita tunggu. Kalaupun tidak, kita tetap melakukan skema yang tadi saya katakan. Kita tunggu ya teman-teman, bagaimana langkah selanjutnya akan diambil oleh relawan Laskar Rakyat Jokowi jika surat yang dilayangkan itu tidak memberikan respon seperti yang diharapkan. Sekian dari kami, terima kasih, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.